Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Rizka Indasari dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini adalah upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan, kemudian saling menghormati dan kesetiakawanan sosial, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Kerjasama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat dalam berbagai sektor atau multisektor. Pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos, tanggal 19 Oktober 2012. Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan hal-hal berikut. A. Pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. B. Akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. C. Pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan. ASEAN dibentuk dengan tujuan yang sudah tercatat dalam Deklarasi Bangkok yang isinya mencakup kerjasama dalam mempercepat pertumbuhan tiap negara anggotanya, menjaga perdamaian, saling membantu untuk kepentingan bersama dalam menyelesaikan masalah negara berkembang dan memajukan pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Mewujudkan hal tersebut dibutuhkan bentuk-bentuk kerjasama internasional yang nyata antar tiap negara agar rasa percaya dan hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang bisa terjalin. Beberapa hal yang telah berhasil meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kerjasama antar negaranya adalah sebagai berikut. A. Kesepakatan Zona Perdagangan Bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Program ini resmi dimulai sejak ditandatangani 28 Januari 1992 dan menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional di kawasan ASEAN. Hanya ada 6 negara yang sudah menyepakati AFTA, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Seiring upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, berjalannya waktu Vietnam bergabung tahun 1995, diikuti Laos dan Myanmar tahun 1997. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara tempat produksi kelas dunia, sehingga produk-produknya bisa bersaing di pasar global serta meningkatkan dan mempermudah perdagangan antar setiap negara anggota ASEAN. Keuntungan yang didapat dari program ini sangat dirasakan setiap negara anggota ASEAN. Barang-barang yang diproduksi dengan harga tinggi kini bisa sampai pada konsumen dengan harga rendah. Selain itu, kawasan ASEAN juga jadi lebih menarik bagi para investor karena kawasannya yang terintegrasi bersama-sama. Khususnya bagi Indonesia, AFTA telah menghadirkan sejumlah keuntungan, diantaranya peluang pasar yang makin besar, biaya produksi yang makin rendah, dan produk yang tersedia di pasar domestik makin beragam. B. Mengadakan event kebudayaan atau olahraga yang diikuti negara di kawasan Asia Tenggara. Contoh nyata yang kita temui dari tahun ke tahun adalah event Southeast Asian Games atau yang lebih kita kenal dengan SEA Games. SEA Games dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan sampai saat ini SEA Games masih eksis dan menjadi acara olahraga tahunan yang dinanti-nantikan oleh pencinta olahraga di negara-negara Asia Tenggara. Event olahraga yang diadakan ini bukan untuk unjuk gigi dan usaha saling menjatuhkan tim negara lain.
Tujuan utamanya tak lain adalah menjalin tali silaturahmi sebagai contoh hidup rukun antar sesama negara Asia Tenggara. Selain SEA Games, ada juga pertandingan-pertandingan persahabatan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Misalnya yang sering kita lihat yaitu pertandingan sepak bola. C. Kerjasama antar sekolah maupun universitas di kawasan Asia Tenggara. Dari ketiga bentuk upaya yang dijabarkan ini, kerjasama antar sekolah dan universitas adalah salah satu fungsi dan hasilnya paling terlihat. Saat ini sudah banyak kerjasama Indonesia dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang ini. Banyak tersedia program beasiswa belajar di luar negeri, baik dari lembaga pendidikan berbasis negeri maupun yang swasta. Banyak bentuk kerjasama negara yang dapat terbentuk dari adanya program studi ke negara lain di kawasan Asia Tenggara. Para pelajar yang nantinya sudah menyelesaikan pendidikannya bisa memulai karir di negara tempat dia belajar, membantu meningkatkan perekonomian negara yang sudah mengasuhnya dan nantinya bisa kembali ke negara asalnya untuk membangun negaranya menjadi tempat yang lebih baik dengan menerapkan ilmu dan pengalaman yang sudah didapatkannya. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan yang sudah tertera di layar. Ibu harapkan semuanya mengerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan untuk yang sudah bergabung di Google Classroom, silahkan kerjakan tugasnya melalui Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.